saya sudah berada di Simalungun, tepatnya di Simalungun City Hotel. Namaku Alex. Aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Medan. Di tengah akhir-akhir kuliahku, aku memutuskan untuk refreshing ke salah satu tempat, di mana tempat ini adalah tempat kelahiranku, yang sudah lama aku tinggalkan. Ya, Pematang Raya, Simalungun. Yang pertama aku rasakan ketika kembali di sini ialah sangat takjub dengan perkembangannya yang begitu pesat. Pematang Raya adalah ibu kota Kabupaten Simalungun setelah pindah dari kota Pematang Siantar. Di Pematang Raya juga sudah ada hotel layaknya di kota-kota besar, dan aku memutuskan untuk menginap di hotel tersebut untuk melanjutkan penjelajahan esok hari. Pelayanan yang ada di Hotel Pematang Raya ini juga tak kalah dengan pelayanan dengan yang ada di kota-kota besar sebagaimana yang saya rasakan selama ini. Bahkan di Pematang Raya, saya lebih nyaman dengan udara yang masih sejuk serta fasilitas dan makanan yang enak. Setelah sudah capek banget nih, nah saya sekarang ingin beristirahat, tapi tetap di semalam di Simalungun, dan saksikan terus perjalanan saya hanya di Evarina TV. Nah, saatnya untuk berenang nih. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di kolam renang Laujulu, tepatnya di Simalungun City Hotel. Nah sekarang saya mau berenang nih, so stay tune terus. Terima kasih ya. Sebelum berenang, kayaknya harus panasan dulu, biar otot-otot badan nggak kaku. Nah pemirsa, sebelum saya berenang nih, saya pengen nge-gym dulu untuk pergerakan badan nih. So, ikutin saya. Kita coba wahana yang satu ini dulu. Yeah. Saatnya berenang. Pemirsa, sekarang saya ingin berenang dulu. So, untuk berenang, come on. Nah, pemirsa, ternyata kolam renang di Laujulu ini sangat menyegarkan. So, kalau mau berenang, abang kameramen juga boleh, kemari. Nah pemirsa, setelah selesai berenang, saya ingin jalan-jalan, tapi sepertinya sebelum jalan-jalan saya ingin makan dulu ke kantin Simalungun City Hotel karena perut saya sudah sangat lapar nih. Jadi pemirsa, so ikutin saya terus.
Setelah berenang beberapa jam, perut mulai terasa lapar nih. Saatnya untuk sarapan dan menikmati makanan yang sudah disediakan di tempat aku menginap. Saking cantiknya pelayannya, aku hampir lupa ngasih kupon yang sudah disediakan hotel nih. Terima kasih. Nah pemirsa, setelah saya selesai berenang, saya ingin makan dulu nih. Dan setelah saya makan nanti, kita akan ke rumah bolon purba yang ada di Pematang Purba. So, saya makan dulu ya. Makanannya it's delicious, good. Kita cobain minumnya dulu ya. Perfecto. Nah, setelah kenyang, saatnya memulai perjalananku dengan tujuan Rumah Bolon Purba. Let's go! Dengan cuaca yang berubah, jadi daripada kedinginan dan kehujanan, lebih baik aku naik angkutan umum yang ada di Simalungun, yaitu Sepadan. Nah pemirsa, saya baru turun dari Sepadan nih. Sepadan adalah merupakan angkutan umum dari Siantar menuju Kaban Jahe. Tapi sebelumnya kita terpaksa turun di Kota Pematang Purba, yaitu untuk menuju Rumah Bolon sebagaimana tujuan kita. Nah pemirsa, seperti apa sih yang ada dalam Rumah Bolon tersebut? So, ikutin kita yuk. Akhirnya sampai juga di tempat tujuan saya, yaitu Rumah Bolon Purba. Oke, makasih Bang. Nah pemirsa, sebelum kita masuk ke Rumah Bolon, biasanya kita dikenakan biaya retribusi sebesar 2.500 baik bagi pengunjung atau para wisatawan. Cukup murah pemirsa ya. Sekarang saya sudah tiba di gerbang, yaitu gua yang menuju ke Rumah Bolon. Nah, sekarang kita menuju ke Rumah Bolon. Apa yang ada dalam Rumah Bolon tersebut? So, mari ikutin terus. Pemirsa, ini adalah merupakan pintu gua yang menuju ke Rumah Bolon Purba. Ayo, jadi ikutin saya terus ya. Nah pemirsa, sebelum kita menuju ke Rumah Bolon Purba, ini adalah gua jalan menuju tempat persembunyian raja, di mana kalau ada perang mereka akan masuk menuju lewat sini, dan ini hanya orang-orang raja yang tahu jalan menuju sini. So, jadi lebih baik kita kesana aja ke Rumah Bolon tersebut ya. Rumah Bolon Purba menjelajahi kawasan wisata di Simalungun adalah pengalaman tersendiri bagi saya, apalagi memasuki Desa Purba, desa kecil di Kecamatan Pematang Purba, Kabupaten Simalungun. Rumah Bolon di Desa Purba, Kabupaten Simalungun ini sekaligus menjadi bukti sejarah eksistensinya Kerajaan Purba di Simalungun yang sudah berdiri sejak abad ke-15. Jaraknya kira-kira 140 km dari kota Medan,
setelah melalui Kabupaten Karo, Brastagi, Kabanjahe, Merek, lalu melewati persimpangan menuju Haranggaol, dan tibalah Anda di desa yang mayoritas dihuni etnis Simalungun itu. Tetapi, Anda juga bisa memilih akses lain, yakni dengan melalui kota Pematang Siantar yang jaraknya hanya kira-kira 54 km dari sana. Nah, akhirnya pemirsa, kita sampai di Rumah Bolon yang ada di Pematang Purba. Nah, yang tepat di belakang saya ini adalah rumah-rumah Bolon, yaitu konon adalah rumah-rumah para raja purba yang bermukim di sini. Dan di sini adalah khususnya semua adalah hanya para raja yang boleh tinggal di sekitar sini. Jadi kita lihat dulu, yuk pemirsa. Rumah Bolon Purba. Raja pertama yang memimpin kerajaan Purba adalah Tuan Pangultop Ultop pada tahun 1624 sampai dengan 1628, yang kemudian dilanjutkan dengan raja-raja lainnya hingga raja terakhir yang memimpin adalah Raja Tuan Mogang, yang konon jasadnya hingga kini belum ditemukan. Disinyalir ia dibunuh ketika revolusi sosial berlangsung di Simalungun pada tahun 1947. Nah, akhirnya pemirsa, saya sudah tiba di Rumah Bolon, dan sebelum kita memasuki lebih lanjut lagi, ada baiknya kita isi absen dulu. Jadi, saya isi absen dulu ya. Pemirsa, berikut ini adalah alat-alat musik tradisional yang konon dipakai raja untuk menghibur para raja jikalau raja sedang hatinya tidak tenang seperti itu. Jadi mereka menggunakan alat hiburan seperti ini. Jadi saya coba dulu ya, walaupun mungkin tidak seutuh dan selengkap seperti dulu, tapi saya ingin memainkannya dulu. Nah, seperti itu kira-kira pemirsa. Jadi, inilah alat musik raja yang zaman dahulu, tapi mungkin karena kurang perawatan jadi seperti ini deh sepertinya. Dan sekarang kita menuju ke dalam Rumah Bolon. Sekarang kita menuju ke ruangan di mana tempat para istri raja berkumpul dan mungkin memasak di sini. Nah, sebelum kita ke dalam, berikut adalah tempat tidur para raja. Dan jangan pemirsa bayangkan bahwa tempat tidur raja itu semewah yang kita bayangkan seperti saat sekarang ini. Tempat tidur raja hanya beralaskan satu buah tikar. Jadi, yuk saya ke dalam dulu ya. Berikut adalah makam raja, di mana ketika raja meninggal, raja akan dimakamkan di sini, dan sebelum keturunan raja ada menggantikan dan raja tetap tinggal di sini, belum bisa dikebumikan ke tanah. Dan setelah mungkin keturunan raja tersebut pantas menjadi seorang raja, barulah raja tersebut diangkat dan dimukimkan ke dalam tanah. Ini adalah tempat tidur para istri-istri raja yang ada di Rumah Bolon ini. Dan di samping tempat tidurnya, boleh pemirsa lihat, itu adalah tungku, tempat di mana istri-istri para raja memasak untuk masakan yang untuk dihidangkan para raja nanti, yang untuk mereka makan bersama-sama. Seperti yang saya terangkan tadi, ini adalah tempat masak para istri raja. Dan mungkin pemirsa agak janggal dengan ini. Ini adalah tempat air yang dimana air tersebut diambil dari sungai dan dibawa ke rumah untuk memasak. Dan berikut adalah alat-alat masak. Mungkin sudah terlalu banyak yang hilang, tapi ya masih adalah sedikit peninggalan. Dan ini tempat airnya, dan itu mungkin tempat ikannya.
Hingga kini, ada 8 bangunan yang masih utuh di Kerajaan Purba ini. Di antaranya, Rumah Bolon, Balai Bolon, Patangan Raja, Patangan Puang Bolon, Jambur, Losung, Balai Butu, dan Jabu Junga. Nah pemirsa, mungkin pemirsa membayangkan adalah rumah raja itu adalah rumah yang mewah. Tapi seperti yang kita lihat sekarang ini adalah rumah yang sangat sederhana, yang tidak beralaskan lantai seperti yang kita bayangkan. Ini adalah lantai yang terbuat dari bahasa dulunya adalah paku, yang mungkin kita kenal dengan lantai sekarang. Dan secara tidak sengaja, saya bertemu wisatawan dari negara tetangga loh, ya Malaysia. Dan saya pun tertarik untuk ngobrol ke mereka dan meminta pendapat mereka tentang objek wisata Rumah Bolon yang ada di Simalungun. Hai, kami daripada Malaysia. So ini pertama kali kami datang ke Medan dan salah satu daripada acara lawatan kami ialah ke Rumah Bolon. Di Malaysia tak ada ni macam ni. Satu keajaiban juga pada kami. Rumahnya cantik rumahnya. Ini adalah tugu atau patung, yaitu patung Raja Purba yang terakhir, yaitu Tuan Mogang Purba. Yaitu ini adalah Raja Purba yang terakhir. Dia menguasai kerajaan Purba ini adalah di tahun 1904 sampai dengan 1947. Dan ini adalah peninggalan patung Tuan Mogang Purba. Nah, pemirsa, saya sudah mengelilingi Rumah Bolon Purba dan saya sudah mengeksplor semua yang ada di Rumah Bolon, dan ternyata itu cukup menyenangkan buat saya pribadi karena suasana di dalam sungguh-sungguh masih alami. Dan untuk berikutnya saya ingin jalan-jalan kemana ya? Anda penasaran? Ikutin saya terus. Ciao! Pemirsa, seperti inilah suasana angkutan umum Semadang ini. Dan inilah angkutan yang dari Siantar ke Kabanjaya, begitu juga sebaliknya dari Kabanjaya ke Siantar. Dan untuk saya ingin kembali ke hotel dengan mobil Semadang ini juga. Nah pemirsa, sebenarnya saya datang ke Semadang yang ada di Simalungun.